Om Swastiastu, selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran inquiry. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Adek Rai Putri Yunita Chandra Dewi dengan NIM 20120111016. Kemudian ada rekan saya, Ninyoman Diastri Pramesti dengan NIM 20120111013. Dan Rosa Regita Aprilia dengan NIM 20120111052. Selanjutnya, baik, adapun yang akan kami bahas yaitu dari pengertian inquiry, tingkatan inquiry, konsep dasar strategi pembelajaran inquiry, prinsip-prinsip penggunaan inquiry, komponen inquiry, pelaksanaan pembelajaran inquiry, tahapan serta langkah-langkah pembelajaran inquiry. Selanjutnya, pengertian inquiry. Inquiry berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Dengan kata lain, inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Peranan guru dalam pembelajaran dengan metode inquiry adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Adapun tugas guru adalah memilih masalah yang perlu disampaikan kepada kelas untuk dipecahkan. Salah satu nilai penting yang terkandung dalam model inquiry ialah nilai psikologis yang berupa pengembangan kepercayaan diri pada siswa untuk secara mandiri melakukan kegiatan intelektual menghadapi masalah. Selanjutnya ada tingkatan inquiry. Yang pertama ada inquiry tingkat pertama. Inquiry tingkat pertama sering juga disebut dengan inquiry terbimbing, yang merupakan kegiatan inquiry di mana masalah dikemukakan oleh guru atau bersumber dari buku teks, kemudian siswa bekerja untuk menemukan jawaban terhadap masalah tersebut di bawah bimbingan yang intensif dari guru. Orleans et al. Pada tahun 1998 menyatakan ada beberapa karakteristik dari inquiry terbimbing yang perlu diperhatikan, yaitu siswa mengembangkan kemampuan berpikir melalui observasi spesifik hingga membuat inferensi atau generalisasi. Yang kedua, sasarannya adalah mempelajari proses mengamati kejadian atau objek kemudian menyusun generalisasi yang sesuai. Yang ketiga, guru mengontrol bagian tertentu dari pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, tiap-tiap siswa berusaha untuk membangun pola yang bermakna berdasarkan hasil observasi di dalam kelas. Kemudian, kelas diharapkan berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran. Yang keenam, biasanya sejumlah generalisasi tertentu akan diperoleh dari siswa. Dan yang terakhir, guru memotivasi semua siswa untuk mengkomunikasikan hasil generalisasinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa dalam kelas. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Diastri Pramesti, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izinkan saya menjelaskan materi yang pertama yaitu inquiry bebas. Inquiry tingkat kedua dan dapat dikategorikan sebagai inquiry bebas. Dalam inquiry bebas, siswa difasilitasi untuk dapat mengidentifikasi masalah dan merancang proses penyelidikan. Beberapa karakteristik yang menandai kegiatan inquiry bebas ialah yang pertama, siswa mengembangkan kemampuannya dalam melakukan observasi khusus untuk membuat inferensi. Lalu yang kedua, sasaran belajar adalah proses pengamatan kejadian, objek, dan data yang kemudian mengarahkan pada perangkat generalisasi yang sesuai. Yang ketiga, guru hanya mengontrol ketersediaan materi dan menyarankan materi inisiasi. Yang keempat, dari materi yang tersedia, siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa bimbingan guru. Yang kelima, ketersediaan materi di dalam kelas menjadi penting agar kelas dapat berfungsi sebagai laboratorium.
Yang keenam, kebermaknaan didapatkan oleh siswa melalui observasi dan inferensi serta melalui interaksi dengan siswa lain. Yang ketujuh, guru tidak membatasi generalisasi yang dibuat oleh siswa. Yang kedelapan, guru mendorong siswa untuk mengkomunikasikan generalisasi yang dibuat sehingga dapat bermanfaat bagi semua siswa di dalam kelas. Adapun sasaran utama pembelajaran inquiry yaitu keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar, keterarahan kegiatan secara maksimal dalam proses kegiatan belajar, dan mengembangkan sikap percaya diri pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Lalu, kondisi umum syarat timbulnya kegiatan inquiry bagi siswa yaitu aspek sosial di kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi. Selanjutnya, inquiry berfokus pada hipotesis dan penggunaan fakta sebagai evidensi atau informasi dan fakta. Untuk menciptakan kondisi seperti itu, adapun peranan guru sebagai motivator, fasilitator, penanya, administrator, pengarah, manajer, dan rewarder. Konsep dasar strategi pembelajaran inquiry yaitu strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan. Menurut Sanjaya pada tahun 2009. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, strategi pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri utama, yaitu strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Lalu yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri yang sifatnya sudah pasti dari sesuatu yang sudah ditanyakan. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Adapun prinsip-prinsip penggunaan inquiry, yang pertama ada berorientasi pada pengembangan intelektual, yaitu tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, prinsip interaksi, yaitu proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan antara siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan model inquiry adalah guru sebagai penanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir, yaitu belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir atau learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. Yang selanjutnya, prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun komponen inquiry yang pertama adalah question. Pembelajaran biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan pembuka yang memancing rasa ingin tahu siswa dan atau kekaguman siswa akan suatu fenomena. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya yang dimaksudkan sebagai pengarah ke pertanyaan inti yang akan dipecahkan oleh siswa. Yang kedua, student engagement. Dalam metode inquiry, keterlibatan aktif siswa merupakan suatu keharusan, sedangkan peran guru adalah sebagai fasilitator. Siswa bukan secara pasif menuliskan jawaban pertanyaan pada kolom isian atau menjawab soal inti cooperative interaction. Lalu yang ketiga ada cooperative interaction. Siswa diminta untuk berkomunikasi, bekerja berpasangan atau dalam kelompok, dan mendiskusikan berbagai gagasan. Yang keempat, performance evaluation. Biasanya siswa diminta untuk membuat sebuah produk yang dapat menggambarkan pengetahuannya mengenai permasalahan yang sedang dipecahkan. Yang kelima, variety of research. Siswa dapat menggunakan bermacam-macam sumber belajar, misalnya buku teks, website, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosa. Untuk Rosa, saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Untuk selanjutnya yakni mengenai pelaksanaan pembelajaran inquiry. Bulo dalam Trianto pada tahun 2009 menyatakan bahwa kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni mengajukan pertanyaan atau permasalahan, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat analisis data, dan yang kelima membuat kesimpulan. Selanjutnya yakni tahapan inquiry. Ada 2 tahapan inquiry menurut para ahli, meliputi menurut Etjen dan Kaucak dalam Trianto pada tahun 2009 dan menurut Sujana pada tahun 1989. Yang pertama menurut Etjen dan Kaucak dalam Trianto pada tahun 2009 terdapat 6 fase yakni sebagai berikut. Yang pertama menyajikan pertanyaan atau masalah, yakni artinya perilaku guru. Guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah dan masalah dituliskan di papan. Guru membagi siswa dalam kelompok. Yang kedua membuat hipotesis, yang artinya perilaku guru. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk curah pendapat dalam membentuk hipotesis. Yang ketiga merancang percobaan, yang artinya perilaku guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan. Yang keempat, melakukan percobaan untuk memperoleh informasi, yang artinya perilaku guru membimbing siswa mendapatkan informasi melalui percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data, yang artinya perilaku guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul. Dan yang terakhir, yakni membuat kesimpulan, yang artinya perilaku guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. Selain itu, ada juga menurut Sujana pada tahun 1989 menyatakan ada 5 tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama merumuskan masalah untuk dipecahkan oleh siswa, yang kedua menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis, yang ketiga mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis atau permasalahan, yang keempat menarik kesimpulan atau generalisasi, dan yang kelima mengaplikasikan kesimpulan. Selain tahapan-tahapan, ada pun langkah-langkah pembelajaran dalam inquiry. Langkah-langkah pembelajaran inquiry merupakan suatu siklus yang dimulai dari observasi atau pengamatan terhadap berbagai fenomena alam, yang kedua mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi, yang ketiga mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban, yang keempat mengumpulkan data yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan, dan yang terakhir yakni merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data. Sesuai dengan pokok bahasan yang telah diuraikan di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran dengan menggunakan model inquiry adalah yang pertama, tahap pertama. Sebelum guru mengemukakan masalah yang akan dikerjakan siswa, terlebih dahulu guru menentukan tingkah laku atau tujuan yang ingin dicapai dengan model inquiry, tanpa memberi informasi tentang teori, orientasi model, dan apersepsi. Selanjutnya, guru membagikan sebuah LKS yang di dalamnya terdapat bacaan kepada siswa dan mereka diberikan waktu beberapa menit untuk memahami bacaan tersebut. Tahap kedua, yakni guru mengajukan permasalahan atau teka-teki yang dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk menemukan pendapatnya. Misalnya, permasalahan tersebut berupa tugas untuk mengidentifikasi kalimat, unsur intrinsik cerpen, dan lain-lainnya. Selanjutnya tahap ketiga, yakni pada tahap ini siswa menetapkan hipotesis atau praduga jawaban untuk dikaji lebih lanjut. Hipotesis yang ditetapkan ini dengan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh guru. Selanjutnya, tahap keempat, yakni pada tahap ini siswa mengidentifikasi beberapa kemungkinan jawaban atau menarik kesimpulan. Selanjutnya, guru mengumpulkan hasil penyelidikan atau eksperimen untuk menjawab teka-teki atau permasalahan yang diajukan oleh guru. Caranya dengan menyuruh siswa untuk menunjukkan hasil pekerjaan mereka. Selanjutnya, tahap kelima, yakni pada tahap ini, guru mengajak dan membimbing siswa untuk merumuskan dan menemukan sendiri teori materi yang dibahas. Misalnya, pengertian latar dalam cerpen, pengertian kalimat majemuk bertingkat, dan lain-lainnya, berdasarkan fakta-fakta yang mereka temukan dari hasil tanya jawab di dalam kelas.
Dari fakta-fakta dan jawaban tersebut, mereka dapat merumuskan batasan dari definisi, konsep, dalil, dan lain-lainnya. Selanjutnya, guru memberi komentar dan penjelasan tentang hasil temuan mereka dan menjelaskan kembali prinsip-prinsip atau konsep penting untuk memperdalam pemahaman siswa sehingga masalah diajukan pada awal pelajaran dapat terjawab. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa disampaikan di WA Group. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.